Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya, keluarga besar GB of Truth. Kita boleh bersama-sama ada di pembatas waktu di mana kita sebentar lagi akan meninggalkan 2020 dan kita akan memasuki tahun yang baru 2021. Sebab itu kita harus berkumpul di rumah Tuhan untuk seperti yang sudah kita lakukan, memberikan ucapan syukur, mengalami ibadah ucapan syukur yang kita lakukan pada malam hari ini. Terlebih dengan begitu banyaknya hal yang sudah kita alami, yang sudah kita terima, seperti yang sudah kita saksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Melihat begitu banyaknya hal yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita meninggalkan tahun 2020 dan memasuki tahun baru 2021, sebenarnya dirangkumkan dengan 3 kata. KSH. Kenangan, syukur, dan hanya harapan. Amin. KSH. Kenangan. 2020 bukanlah sebuah hal yang gampang dilupakan, mudah dilupakan. Banyak cerita, banyak kesaksian seperti yang sudah kita saksikan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Ada ucapan syukur di dalam kenangan itu sendiri. Begitu banyak pernyataan syukur sukacita, mengingat betapa banyaknya kebaikan Tuhan yang sudah kita lalui dalam melewati begitu banyak hal yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Dalam kenangan itu mendatangkan syukur. Dan dalam syukur itu memberikan harapan bagi kita. Untuk kita dapat menikmati kembali. Kalau sepanjang tahun 2020 Allah sudah membuktikan karyanya, perbuatan yang tidak pernah meninggalkan kita. 2021 harus dan pasti lebih baik lagi. Karena tangan Tuhan yang tidak pernah melepaskan genggaman tangan kasih-Nya dalam hidup kita. Sebab itu di dalam kita mengenang, maka melahirkan ucapan syukur. Dan sekaligus harapan. Di dalam kita melihat hari esok ada di dalam tangan rencana Tuhan kita yang ajaib. Amin. Kenangan menjadi suatu hal yang sebenarnya banyak berkat melalui kita mengenang sesuatu hal. Jujur kadang orang dunia lebih gampang menerjemahkan kenangan. Sepanjang jalan kenangan. Iya dong. Lagu itu begitu populer sekali. Artinya dunia bisa mengerti apa artinya memori, dan sebagainya. Sebuah kenangan. Apakah Alkitab juga berbicara kepada kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita perlu mengenang? Perlu, Bapak Ibu. Justru kenangan yang baik melalui perbuatan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu akan membangunkan, mengerjakan dalam diri kita sebuah kehidupan iman yang semakin kuat. Tanpa kenangan yang kita miliki, karena melalui kenangan kita melihat suatu bukti bagaimana kesaksian, penyertaan, pertolongan yang sudah kita alami di dalam Tuhan. Tanpa kenangan yang kita alami hari kemarin, bagaimana kita bisa memberikan sebuah kepastian tentang kehidupan yang ke depan ini kalau tidak ada cerita untuk masa yang kemarin. Kita dapat menaruh harapan untuk masa yang ke depan, hari yang ke depan, karena kita sudah mengecap bagaimana pertolongan Tuhan yang sudah memberikan kenangan, memberikan sebuah kesaksian dalam kehidupan kita, menjadi sebuah ingatan-ingatan yang baik, ingatan-ingatan yang indah, ingatan-ingatan yang sungguh menggugah hati kita untuk kita teringat betapa besarnya kasih Allah dalam kehidupan kita. Sebab itu nanti ketika pulang sebelum jam 12 lonceng, mari ambil saat teduh mengingat kebaikan Tuhan. Kenang kembali semua hal yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kita. Karena kenangan itu sungguh memberikan sebuah dampak pengaruh arti yang luar biasa. Makanya dari kecil kita diajar melalui dunia pendidikan, ingatlah, mari kita merenungkan, mengenang kembali jasa para pahlawan. Mengenang kembali. Itu akan membangunkan semangat, memberikan sebuah harapan, memberikan sebuah ucapan syukur yang lebih lagi.
Pada malam hari ini tidak ada satu momen yang tepat di dalam rumah Tuhan, termasuk nanti setelah pulang kita di dalam rumah kita masing-masing, selain kita kembali membangun kenangan yang baik, ingatan-ingatan yang baik, supaya sungguh hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Kalau masih ada hal yang membuat kita tidak dapat bersyukur dengan leluasa, dengan maksimal malam hari ini, sederhana untuk membangunkannya. Ingat apa yang sudah Tuhan buat. Kenang kembali, bangun kembali apa yang sudah Tuhan buat sepanjang tahun 2020 ini. Bagaimana Allah sudah bekerja menolong kita melalui seseorang. Bagaimana Allah sudah bekerja melalui sebuah kejadian, sebuah peristiwa mengingatkan kita. Bagaimana kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Mengenang kembali bagaimana tangan Tuhan yang tidak terduga, tidak tersangka-sangka sudah mengerjakan hal-hal yang begitu ajaib. Mari ingat kembali Bapak. Jangan terburu-buru untuk kita meninggalkan tahun 2020 ini. Mari bangun rekonstruksi kembali hal-hal apa. Sebab itu saya kagum Bapak Ibu yang bisa kembali mengulangi cerita-cerita. Tadi ada keluarga yang secara detail bulan Januari, apa yang kami alami. Bulan Februari, ini kenangan yang luar biasa. Kita bisa memiliki sebuah harapan, keyakinan. Tuhan 2020 kemarin begitu banyak jejak kejadian yang sungguh membuktikan Engkau ada, Engkau hadir, Engkau terlibat dalam kehidupan kami. Dari bulan Januari 2020 kemarin. Sedangkan rentetan waktu termasuk tahun di depan kita ini semuanya ada dalam genggaman tangan Tuhan. Ada dalam waktu kairosnya Allah untuk mengatur langkah, menetapkan kejadian, menjadikan segala sesuatu untuk menggenapi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita kembali mengenang peristiwa-peristiwa yang lalu, sebenarnya kita sedang membangun hal-hal apa yang harusnya kita alami di tahun 2021. Semakin kita menyatakan kebaikan Tuhan atas semua yang terjadi di tahun 2020, kita akan semakin lebih lagi menikmati kebaikan yang dilipat gandakan Allah di tahun 2021. Ini sebuah lompatan. Kenangan itu memberikan sebuah lompatan. Kenangan itu membangkitkan sebuah harapan, kehidupan, bahkan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kenangan mendatangkan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan manusia. Sebab itu, nah ini paling terasa kan, coba buktinya manusia itu dikuatkan oleh kenangan. Pada saat sudah menjadi oma, opa. Lihat orang tua kita, kalau sudah waduh dulu waktu kalian masih kecil-kecil. Dulu waktu kalian, mereka ini kenangan. Kenapa kita bosan mendengarkannya? Sebenarnya ini kenangan yang sudah membangunkan hidupnya, sehingga orang tua kita atau yang sekarang sudah menjadi nenek, bagi cucu, bagi anak-anak kita, itu sedang mengingatkan kembali bagaimana perjalanan waktu kehidupan yang sudah disertai oleh Allah. Bukan hanya satu orang tua, satu orang yang sudah menjadi nenek bagi anak-anak kita, orang tua kita. Semua orang tua punya ciri khas yang sama. Ini menunjukkan bahwa kenangan bukanlah suatu yang dapat dihapuskan dengan mudah begitu saja. Kenangan itulah yang turut membentuk kehidupan kita, bahkan membangunkan harapan-harapan ketika kita akan melalui masa-masa waktu-waktu dan hal-hal yang belum kita alami. Tapi dengan kenangan yang baik, kita dapat memiliki keyakinan pasti yang lebih baik bersama Tuhan sudah Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Karena itu alam hari ini bangun kenangan. Jangan biarkan kenangan yang baik itu berlalu begitu saja. Kenangan bagaimana Allah memakai setiap orang. Kenangan melalui peristiwa, jangan lupa. Itu penting karena kita akan ingat Tuhan selalu punya cara. Tuhan selalu punya jalan. Siapapun bisa dipakai oleh Tuhan ketika kita mengingat.
Tapi kalau kita tidak mengingatnya, begitu kita berada dalam tahun yang baru, dengan kondisi yang baru, tantangan yang baru, kita seolah-olah tidak ada referensi untuk meyakini bagaimana Allah akan menolong saya dalam menghadapi masalah. Tapi ketika kita punya kenangan, ingatan yang baik, kita punya referensi. Tuhan, Engkau sudah pernah menolong aku. Tuhan, Engkau sudah pernah melepaskan aku daripada kondisi-kondisi yang kami hadapi lalu hari-hari ini. Karena pada waktu yang lalu kami tidak pernah lupa. Tapi itu pujian ini sangat memberkati saya. Tadi pagi, kami dalam doa pagi kami keluarga bersama. Saya nyanyikan pujian ini. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah yang membuat kami ada hidup sampai hari ini. Dia penuhkan hati kita yang kering. Kehidupan kita yang tadinya sudah habis, tidak ada apa-apa, tetapi selalu Allah mengisinya dengan hal-hal yang baru, bahkan sampai penuh, sehingga kita tidak perlu takut kekurangan. Dia puaskan, hanya penuh sampai puas hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Lagu ini selalu menjadi kenangan ketika saya memasuki akhir tahun. Sejak dari muda saya selalu menyanyikan lagu ini setiap kali saya mengakhiri tahun. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan. Artinya, Friendly, jangan pernah lupa. Engkau boleh mengalami hidup yang baru, pengalaman yang baru, mengalami berkat-berkat yang baru. Tapi ingat, engkau tidak akan pernah bisa menikmati yang baru tanpa peristiwa kemarin yang mempersiapkan kamu untuk menerima hal yang baru hari ini, hari esok. Karena apa yang kita tabur di tahun 2020 itu yang akan kita nikmati 2021. Sebenarnya apa yang akan kita alami di 2021 sepenuhnya tergantung bagaimana kita menikmati dan mengenang segala kebaikan di tahun 2020. Sebab itu 2020 tidak boleh menjadi sebuah waktu yang sudah selesainya kenangan dalam bentuk lagu, nyanyi, selesai. Bukan. Itu akan membangunkan, menggairahkan, mengugat. Tidak, Tuhan, kami ingat ini peristiwa yang hampir sama. Saya suka tadi kesaksian Bapak Ciang. Ini sudah kita ulangi berulang-ulang masalah ini. Kita tidak boleh goyah lagi dalam tempat yang sama. Masalah yang sama tidak boleh melemahkan. Kita harus ingat bagaimana pertolongan Tuhan sudah memberi kelegaan, sudah memberi jawaban, sudah melepaskan kita daripada kesesakan yang sama. Itulah referensi kenangan. How powerful the memory about God loves. Betapa berkuasanya kenangan terhadap kasih Allah dalam hidup kita. Sebab itu Amsal menuliskan demikian, Amsal pasal 10 ayat 7. Kenangan kepada orang benar akan mendatang berkat. Jelas, kenangan kepada Allah yang melakukan perbuatan baiknya, menyatakan kasihnya. Kenangan. Kenangan apa yang kita miliki? Ada orang yang cuek, saya tidak punya kenangan. Yang penting saya ini realitas saja. Apa yang terjadi hari ini, ya saya pikirkan hari ini, ya kerjakan hari ini. Ini orang yang memungkiri seolah-olah dia lahir langsung umur 37. Seolah-olah dia lahir langsung umur 50. Tidak. Kita melupakan bagaimana engkau bisa sampai di angka 51 tahun ini, Friendly, karena engkau mengalami peristiwa-peristiwa pertolongan, penyertaan pimpinan Tuhan. Kalau tidak, coba kalau engkau membangun kenangan yang buruk, Tuhan, kita katakan Tuhan yang tidak baik. Kalau kita ingat kenangan yang buruk aja tentang Allah yang tidak menolong kita, tidak menjawab doa kita. Tuhan tidak menolong saya, Tuhan tidak memberkati saya, Tuhan biarkan saya dalam masalah saya. Coba kalau kita kenang yang buruk-buruk aja, apa yang terjadi ketika kita berada di tahun 30? Tidak ada sebuah penolong, tidak ada sebuah harapan penghiburan, karena kita tidak mengingat, tidak mengenang hal-hal yang baik yang sudah Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Apalagi kita mengatakan seolah-olah kita ada hari ini tanpa rentetan tahun sebelum-sebelumnya yang sudah membawa kita sampai hari ini. Secara fisik sudah membuktikan. Saya dulu baby Friendly, kemudian menjadi teenager Friendly, youth Friendly, sampai hari ini saya menjadi orang tua bagi ketiga anak saya. Dari saya anak-anak, dari bayi, remaja, ini bukti fisik bahwa saya ada hari ini karena faktor waktu-waktu yang sudah lalu.
Semakin saya mengenang, sebab itu saya sampai tidak bisa menahan emosi. Ketika saya mengenang bagaimana cara orang tua saya mendidik saya, membuat saya tidak bisa balas kasih Tuhan. Saya sadar, saya bertobat, saya menerima Tuhan Yesus bukan oleh karena niat saya sebagai seorang laki-laki. Bukan. Niat saya sebagai orang muda lebih baik saya menyukai dunia, mencari dunia dalam waktu muda. Tapi karena saya mengingat, mengenang bagaimana ini semua terjadi, karena setiap malam, setiap kali saya pulang dari kesenangan saya, hidup di kota besar, dugem dan sebagainya. Tapi saya lihat mama saya berlutut menunggu saya pulang sambil berdoa. Tuhan sertai anak saya Freddy, bawa dia pulang tiba dengan selamat. Padahal saya pulang dalam keadaan habis bersenang-senang dengan teman-teman dunia. Setiap kali saya lihat itu hanya sebagai sebuah peristiwa rohani yang biasa. Kewajiban orang tua berdoa. Ya, sebuah kehidupan agamawi yang maklum aja. Orang tua saya terlalu fanatik agama. Tapi hari ini setelah saya menjadi hamba Tuhan, tepatnya tahun 91, dalam umur 21 tahun, saya menangis. Dan saya akan tetap menangis setiap kali saya mengingat kenangan yang sangat baik. Kenangan kepada orang benar ini tidak akan bisa membuat kita lupa. God hands, tangan Tuhan, God's help, pertolongan Tuhan selalu terjadi dalam hidup kita. Sebab itu Daud sendiri mengatakan demikian dalam Mazmur 103. Amsal ini tulisan anak Daud, Salomo. Ayahnya juga menjadi seorang pengenang tentang kebaikan Tuhan yang luar biasa. Mazmur 103, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Ayat yang kedua, ayat 103 ayat pertama. Ayat yang kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah. Daud ini suka mengingat-ingat, suka merenungkan kebaikan Tuhan. Itulah yang membuat Daud itu selalu dapat menang, melewati gelombang, melewati tentang kenapa? Tuhan kemarin sudah pernah tolong kami. Tuhan kemarin sudah beri kemenangan kepada kami. Tuhan kemarin sudah melepaskan kami dari mulut singa, dari mulut beruang, daripada segala jebakan-jebakan keadaan dunia dalam kehidupan dunia ini. Aku telah menang dalam semua, dan aku percaya Allahku akan terus memberikan kemenangannya bagiku. Aku percaya Allah akan terus memimpin aku di jalan kemenangan demi kemenangan yang dibukakan, disediakan bagiku. Inilah yang diingat oleh Daud. Makanya Daud punya daftar yang begitu jelas. Dikatakan pada ayat yang ketiga kemudian, dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, lihat dia yang mengampuni. Sebuah dasar yang mendasar dalam kehidupan orang percaya. Bagaimana kita bisa mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana bisa kita sudah diampuni, Bapak Ibu. Daud meletakkan ingatannya dengan hal yang paling mendasar, bukan bagaimana dia dipakai Tuhan menjadi alat untuk pahlawan orang Israel dengan mengalahkan Goliat. Itu menjadi sebuah ingatan yang paling sensasi. Coba kalau kita orang tanya, apa yang kamu ketahui tentang Daud? Oh, yang mengalahkan Goliat, raksasa Filistin itu kah? Daud tidak pernah mengingat langsung pada kondisi itu. Daud yang pertama kali dia ingat tentang kebaikan Tuhan. Tuhan, aku sudah diampuni. Dia yang sudah mengampuni kesalahanmu. Dan bukan hanya beri pengampunan, bukan langsung kemudian melompat kepada kondisi kehidupan yang lebih baik, langsung menjadi seorang pahlawan, langsung tidak. Yang kedua, hal yang paling sederhana yang diingat Daud, Tuhan sudah menyembuhkan segala penyakitku. Daud, jujur aku dulu bertumbuh sebagai anak remaja yang penuh penyakit. Sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit lemah. Itu yang mungkin membuat orang tuaku tidak terlalu respect, tidak terlalu suka. Karena aku seolah-olah menjadi anak yang paling lemah di antara 8 laki-laki yang gagah perkasa. Tapi bisa jadi karena Daud mengatakan dia yang menyembuhkan penyakitku. Walaupun tidak dituliskan dalam tulisan berjalan, bisa jadi Daud seorang lemah secara fisik. Itulah yang dia ingat. Tuhan, aku tahu kelemahan fisikku, penyakit ini karena dosa. Aku telah berdosa. Tapi begitu Allah mengampuni aku, maka kesembuhan secara fisik juga aku terima. Aku bertumbuh menjadi remaja yang tadinya sakit-sakitan, remaja yang tadinya penuh dengan rasa kegagalan, dibandingkan dengan 7 kakak laki-lakiku yang sudah menjadi pahlawan di antara orang Israel. Tapi hari itu ketika Daud sungguh mengenang kebaikan Tuhan, dimulai dengan pengampunan, menyembuhkan, sampai kemudian peristiwa-peristiwa yang dialami lebih dalam. Ia telah melepaskan hidupku dari lubang kubur, lubang-lubang kemustahilan, kesesakan, penindasan, penekanan. Aku telah ditolak, aku telah disingkirkan, aku telah tidak dianggap. Tapi itu semuanya tidak mengecilkan ingatanku, kenanganku, untuk aku membangun harapanku di dalam Tuhan.
bahwa hidupku tidak akan tetap menjadi orang yang ditolak. Hidupku tidak akan tetap menjadi orang yang diabaikan. Hari ini ketika aku sakit, ketika aku lemah, ketika tidak ada yang istimewa, sepertinya semua orang menjauhi aku. Tapi Daud memiliki kenangan kepada Allah yang mengampuni, yang menyembuhkan, yang bisa melepaskan dia daripada lubang keputusasaan, kebinasaan malam. Bukan hanya putus asa, sudah hampir binasa, sudah hampir mati. Tuhan, mungkin Daud pernah berkata, lebih baik aku mati kalau begini. Tapi apa yang dilakukan Daud? Tidak. Bahkan kemudian Daud mulai mengingat, mengenang dalam tahap level kehidupan yang lebih lagi. Yaitu karena dialah yang telah memahkotai, luar biasa. Memahkotai aku dengan kasih setia dan rahmat. Mulai melihat bagaimana kuasa Tuhan, pembelaan Allah, tangan Tuhan semakin bekerja. Sebab itu Daud berkata, dia yang memuaskan hasrat. Hasrat itu keinginan. Hasrat itu kehendak. Hasrat itu sebuah cita-cita. Allah sanggup berikan itu. Dari seorang yang tadinya penyakitan, dari seorang yang tadinya merasa bersalah. Tuhan, apakah aku anak yang berdosa sehingga keluargaku, orang tuaku, kakak-kakakku sendiri. Tapi dia mengingat bagaimana semuanya ini tidak membatasi untuk karya Tuhan. Tangan Allah bekerja. Daud tidak melupakan, dia katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah sekali-kali melupakan kebaikan Tuhan. Jemaat Tuhan, sudah kita mengingat kebaikan Tuhan di akhir tahun. Allah sanggup memuaskan keinginan, Allah sanggup memuaskan hasrat, memuaskan kehendak, memuaskan kerinduan kita sesungguhnya. Tapi sebelum kita menerima hasrat yang akan berarti yang akan datang ini, sudahkah ini kita mulai dengan sebuah kenangan tentang kebaikan Tuhan? Atau kita hanya mengatakan, ya sudah Tuhan, saya tahu sudah bersyukur. Daud bukan tipe seorang demikian. Dia memuaskan hasratku dengan kebaikan sehingga masa mudaku menjadi baru seperti, dia ngomong, hidupku tidak lagi menjadi seperti seekor ayam, tidak lagi seperti seekor burung merpati. Tidak, aku menjadi raja wali, rajanya burung. Akhirnya orang yang dikatakan tadinya kau berdosa, Daud, lihat buktinya, penyakit ini menimpamu. Lihat kesesakan kau alami. Kau bisa harapkan apa? Hanya sekedar jadi pengembala kambing domba di padang gurun sana. Apa yang kau bisa harapkan? Tapi Daud selalu menang, Tuhan, aku lihat kebaikanmu. Orang melihat kekuranganku, orang melihat kelemahanku, tapi aku tidak melihat itu karena aku melihat tanganmu selalu menopang aku. Engkau sembuhkan penyakitku, engkau ampuni dosaku. Kalau mereka katakan jangan-jangan kau berdosa di hadapan Tuhan, Tuhan sudah ampuni. Engkau bawa aku keluar dari lubang kebinasaan, memberikan aku mahkota. Lihat ini, kenangan memberikan mahkota, memberikan sebuah harapan untuk apa yang dapat kita raih, untuk apa yang dapat kita miliki, asal kita sungguh memiliki kenangan yang benar di hadapan Tuhan. Kenangan yang benar, kenangan kepada orang benar. Kepada orang saja Allah bisa memberikan berkat melalui orang yang kita ingat, apalagi kenangan kepada Tuhan sendiri yang melakukan perbuatan yang ajaib. Bapak Ibu, ini malam untuk kita mengenang segala sesuatunya yang terjadi. Kenanglah semua yang baik, jangan mengenang yang buruk. Ingatlah yang baik, ingatlah yang baik. Di antara begitu banyak cerita yang bisa menguras air mata kita, pasti banyak cerita yang bisa membuat kita juga tertawa. Ingatlah cerita-cerita yang membuat tertawa. Walaupun cerita episode tertawa itu mungkin episodenya cuma 3 episode dibandingkan dengan tangisan 7 episode. Tapi episode tertawa itu memiliki dampak yang luar biasa. Sehingga ketika engkau melalui episode-episode yang sedih, menangis, engkau tetap kuat. Karena 3 bulan menjadi sebuah kenangan yang menguatkan aku melewati episode-episode yang terburuk dalam hidup. Amin. Sebab itu Daud bisa memberikan sebuah kesaksian tentang what is life, apa itu hidup. Mengenang tentang apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita, itu akan mengingatkan kita, memberitahukan kita siapa, bagaimana sih hidup kita sebenarnya. Ayat 15 dikatakan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput,
Seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Tempat kediamannya tidak mengenal dia. Bapak Ibu, lihat Daud, mengingat kebaikan Tuhan membuat Daud sadar. Seharusnya kemarin hidupku sudah hancur, hidupku sudah penuh kesia-siaan, penuh dengan hal yang membawa kepada kehancuran. Tetapi ketika kebaikannya dinyatakan dalam kehidupanku, aku seharusnya seperti rumput yang hari ini kelihatannya bertumbuh bertunas, tapi kemudian diinjak orang, diinjak oleh onta-onta, menjadi rusak dan runtuh. Seperti bunga yang kelihatannya berbunga muncul, tapi kemudian oleh terik, hanya oleh angin saja, tiba-tiba itu semuanya menjadi kering dan layu. Tetapi apa? Daud mengatakan, kehidupanku dulu seperti itu ya Allah. Tapi sekarang, dalam ucapan syukurku oleh karena aku mengingat, merenungkan, mengenang segala kebaikan Tuhan, aku memiliki harapan bahwa hidupku tidak akan sekedar menjadi seperti rumput, tidak akan menjadi sekedar seperti bunga yang ditiup angin berlalu dan kemudian tidak dikenal. Sebab Daud mengatakan kemudian ayat 17, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai bagi orang yang, dan keadilannya bagi anak cucu. Bukan hanya Daud orang yang sungguh mengingat kebaikan Tuhan. Apa yang diingat, makanya Salomo juga menulis kenangan kepada orang benar mendatang. Kepada keadilannya anak cucu Daud mewarisi berkat rohani yang sama. Mengingat peristiwa-peristiwa. Malam hari ini jangan lagi ada yang masih gundah karena bergumul. Aduh, nanti besok ini keluarga datang, makan di rumah. Masih mikir besok, sudah bersyukur 2020 ini. Nanti kalau 2-3 hari tiba-tiba ada rombongan datang ke rumah, kita kasih makan apa? Pikirannya masih ribut dengan mikir kasih makan orang datang ke rumah, kita sudah khawatir, takut. Sehingga kita tidak bisa bersyukur, kita tidak bisa mengakhiri tahun ini. Mari, jangan ada lagi yang gundah oleh karena hal-hal sepele yang sepanjang 2020 Tuhan sudah buktikan semuanya sudah diberikan oleh Tuhan bagi kita. Semuanya sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi jangan mikir lagi nanti tanggal 1, tanggal 2, nanti 1 minggu ke depan ini uang sudah habis ya. Jadi 1 minggu, 2 minggu ke depan. Loh. Ingat, renungkan, kenang kebaikan Tuhan sepanjang 2020. Kalau kemarin Tuhan sudah menolong, Dia tidak pernah berubah. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Karena itu kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya bagi orang yang takut akan Tuhan, dan keadilannya bagi anak cucu. Bagi orang, ayat 18 dilanjutkan, bagi orang yang berpegang kepada perjanjiannya, dan yang, ayat 18b, dan yang ingat. Saya ingat pemilu kapan hari. Ingat pemilu sudah dekat. Ingat, renungkan, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Amin. Apalagi tahun 2020 ini sempat mengalami kondisi yang sama diizinkan Tuhan seperti dunia. Wow. Saya harus bersaksi, saya tidak pernah sakit selama tiba-tiba sakit. Kalau bukan Tuhan yang menyembuhkan, kalau bukan Tuhan yang menolong, bagaimana bisa melupakan itu? Bagaimana bisa mengabaikan itu? Malam-malam panas menggigil sendiri, nafas terbatas satu-satu. Dengan cara aja kita tidak tahu dari mana, bagaimana cara Tuhan menyembuhkan kita. Tapi hari demi hari bukan semakin buruk, tapi semakin lebih baik. Semakin kuat sampai kita berkata, oh cuman gini aja. Sombong. Masalah cuman segini aja, penyakit cuman segini aja, cuman 2 minggu kok. Buktinya hari ini kita lebih kuat. Amin. Saya kemarin seharian di jalan, doa pagi jam 5 sampai jam 7:30. Kami hari-hari terakhir bukan stop doa pagi, Bapak Ibu, karena tidak bisa balas kebaikan Tuhan. Kemudian selesai bubar doa pagi, sapu-sapu sebentar rumah, lihat apa, baru kemudian saya ke bengkel. Seharian dari jam 9, 4:30 bengkel.
Sampai ke rumah saya harus berdoa. Masuk persiapan sampai 8:30. Saksinya adalah mama, papa mama saya. Secara fisik, seharian jalan. Dan maaf kalau saya berdoa tidak sender tembok Bapak. Dari jam 5:30 sampai 8:30. Karena saya harus mempersiapkan khotbah malam ini, khotbah besok pagi, dan khotbah minggu, dan khotbah pesan Tuhan 2021. Itu bukan sekedar khotbah cuap-cuap. Maafkan saya kalau sekedar hamba Tuhan cuap-cuap dengan khotbah 15-20 menit selesai, yang penting sudah ada ibadah. Maaf, saya tidak seperti itu. Firman Tuhan harus disampaikan sebagaimana yang Allah kehendaki untuk disampaikan. Harus digumuli, bukan sekedar sesuatu yang sekedar apa yang muncul di pikiran kemudian ya udah sampaikan aja. Harus dibawa masuk dalam persekutuan anak. Saya puji Tuhan, fit hari ini pun sama. Pagi tadi kami sudah belanja. Selesai doa pagi jam 8, setengah 9. Dari jam 5:30 kami terlambat sedikit, 5:30 sampai 2:30 jam kami doa pagi. KKR aja jadi saya kalau doa pagi itu. Anak-anak tinggal melongo sambil gaduk-gaduk. Puji Tuhan, iya Pak, iya Pak. Amin, amin, amin. Habis itu kami langsung belanja. Belanja pulang rapi-rapi. Bapak Ibu lihat gereja selalu rapi, berarti ada yang merah, ada yang membersihkan. Indah. Dalam nama Tuhan Yesus bersih. Malaikat tolong bersihin. Tidak ada. Saya ini daun-daun harusnya plastik-plastik harus dibersihin sampai ke bawah. Sebab itu terima kasih buat anak-anak kami. Mereka sangat menolong. Gabriel, Mikael, Mika. Saya sangat dibantu. Bisa, tapi bayangkan capeknya. Terima kasih. Saya harus berkata terima kasih buat anak-anak. Tambah anak-anak. Karena kami tidak punya helper. Kami tidak punya orang yang bantu. Puji Tuhan sampai malam hari ini ibadah. Selesai tadi rapiin semuanya. Persiapan lagi. Sampai malam hari ini. Cek nafas semuanya. Sehat, tambah sehat lah. Tambah kuat dalam Tuhan. Amin. Ingat Tuhan itu terlalu baik. Amin. Terlalu baik. Kalau Tuhan sudah menyatakan kebaikannya, Ia tidak akan berhenti berbuat baik. Ia tidak akan pernah berkata cukup kebaikan. Tidak. Aku akan terus melanjutkan kebaikanku kepadamu, kata Tuhan. Sebab itu Yeremia 31 ayat yang ketiga dikatakan Tuhan demikian. Yeremia 31 ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan memandang mereka. Aku mengasihi engkau dengan kasihan. Sebab itu aku melanjutkan. Nah ini yang saya suka ini. Tuhan tidak hanya mengatakan kasih yang kekal, tapi Tuhan juga akan melanjutkan apa yang sudah kita alami di 2020 ini akan dilanjutkan. Bahkan Allah biar suka sekali membuat sesuatu yang tidak tetap sama. Apa yang terjadi porsi di 2020 Allah sanggup gandakan. Allah kita suka menggandakan sesuatu. Ingat 5 ketul roti 2 ekor ikan. Allah tidak mau hanya sekedar melipat gandakannya menjadi 500. Hanya sekedar menjadi 1000. Tapi 5.000 dan 5.000 ini pun hanya laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Berarti yang diberi makan itu adalah 20.000 jiwa. Belum istri, belum anak-anak. Kalau satu keluarga 3 anak kayak kami, berarti berapa kelipatan itu apalagi pada masa itu. Itu bukan 5.000. 5.000 itu hanya nama laki-laki saja. Itulah Allah kita yang punya hobi, kebiasaan, kesukaan. Bahwa segala sesuatu yang dibuatnya itu akan lebih daripada yang sudah kita terima sebelumnya. Amin. Sebab itu kita harus mengenang. Kita harus mengenang Bapak Ibu. Apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kita. Sehingga kita pun bisa meyakini Tuhan, aku percaya sesuatu pasti terjadi dalam kehidupan kami yang lebih baik lagi. Amin. Bangun kenangan itu dalam kehidupan setiap kita. Sebab kenangan yang daripada Allah itu pasti mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Amin. Akhirnya saya tutup dengan praktikannya seperti ini. Praktika mengenang itu bagaimana? Mengenang sesuatu yang Tuhan buat atas hidup kita. Prakteknya itu gimana? Pertama itu gampang. Mari kita berterima kasih. Berterima kasihlah untuk orang-orang yang Tuhan pakai. Jujur kita suka berterima kasih pada Tuhan, tapi kita lupa untuk berterima kasih pada orang. Padahal Tuhan kan tidak menolong kita langsung.
Selalu melalui alat, selalu melalui manusia juga. Tapi berapa banyak kita ini kan Tuhan. Tapi kita lupa bahwa mereka pun, makanya Amsal katakan, kenangan kepada orang benar yang pernah dipakai Allah menolong kita, jangan lupakan itu. Saya suka tulisan seorang anak Tuhan yang sangat mengerti kebenaran ini. Kalau engkau dibantu orang, tuliskan itu di batu karang. Terus terang, ini yang selalu saya katakan pada anak-anak saya. Kalau ada orang pernah nolong kamu, jangan pernah lupakan kebaikan orang itu. Itu sifatnya Tuhan. Tuhan kalau lihat manusia yang baik, Tuhan akan balas kebaikan manusia itu lebih daripada manusia itu berbuat baik. Allah akan mengukir kebaikan. Tapi kalau engkau sudah berbuat baik, kalau engkau menerima kebaikan orang, tuliskan kebaikan orang menolong itu di batu karang. Supaya itu tidak akan bisa dihapuskan baik oleh panas, oleh hujan, oleh gelombang. Engkau akan tetap ingat bahwa perjalanan hidupku pernah ditolong oleh seseorang yang pernah dipilih dan dipakai oleh Allah. Tapi kalau engkau pernah menolong seseorang menjadi alatnya Tuhan untuk bisa dipakai menjadi saluran berkat Tuhan, tuliskan kebaikan itu di pasir di tepi pantai. Supaya kalau air gelombang melewati itu akan terhapus. Artinya engkau tidak perlu memuji dirimu sendiri untuk apa yang kau lakukan. Bapak Ibu, kapan kita terakhir kali berterima kasih pada istri? Tidak usah ngomong orang luar keluarga. Kapan terakhir kali kita berterima kasih pada suami? Kenapa kita sulit berterima kasih? Itu menunjukkan kita tidak punya kenangan yang baik. Kenangan memori kita jelek. Sehingga kita lupa kapan aku pertama berterima kasih. Memang kepada Tuhan, tapi Tuhan bekerja melalui orang-orang yang menjadi alat Tuhan untuk menolong kita dalam keadaan kita. Pernah kita ingat itu? Siapa yang paling dekat? Pernahkah kita berterima kasih kepada anak-anak kita? Kapan terakhir kita berterima kasih? Biasa aja. Wajar aja lah. Istri melayani suami, suami memberi sesuatu kepada istri. Anak-anak juga harus melakukan sesuatu untuk menunjukkan sikap menghormati orang tua. Itu wajar aja. Sehingga kita tidak membangun sebuah tradisi yang baik, tradisi yang benar untuk kita bisa mengatakan, nak, terima kasih ya, kamu sudah bantu papa. Ma, terima kasih. Saya berterima kasih pada istri saya. Saat saya 1 minggu kemarin berbaring, saya betul-betul jadi anak manja. Ma, bikin susu dong. Ma, bikin ini, bikin itu dong. Tapi jujur begitu sehat sembuh, lupa terima kasih. Lupa. Kamu kan yang sehat, saya kan yang sakit. Masa sakit melayani yang sehat? Wajar aja dong. Padahal sama-sama sakit juga. Lupa berterima kasih. Sebab itu malam nanti untuk membangun kenangan keluarga kita di tahun 2020 sederhana. Ucapkan terima kasih kepada masing-masing anggota keluarga kita. Pa, Ma, terima kasih. Anak-anak, terima kasih. Cerita yang kita lalui ini tanpa kalian tidak bisa. Papa boleh sibuk di luar, tapi rumah ini harus ada yang rapiin. Yang ngerapiin itu kalian. Waktu libur, waktu bangun. Terus terang, saya sangat dibantu anak-anak saya. Ya, saya berterima kasih. Bapak Ibu, mari kita melakukan syukur kita kepada Tuhan dengan terima kasih pada orang-orang yang dekat dengan kita. Yang kedua, apa yang kita lakukan untuk membangun kenangan yang baik dan benar di hadapan Tuhan? Mari beri pujian kepada orang-orang yang sudah dipakai. Saya sudah berterima kasih, apalagi sih? Seringkali kan kita sudah cukup terima kasih. Saya ini jarang orang berterima kasih. Apalagi orang timur. Orang Indonesia Timur ini paling susah berterima kasih atau pujian lagi, apa sih pujian? Tapi kalau dipuji, oh iya terima kasih, memang saya. Kalau dipuji, oh itu saya seperti itu memang. Tapi kalau untuk memuji orang lain, jangankan memuji orang lain, memuji anak sendiri, memuji istri sendiri, suami sendiri. Tapi lihat, istri itu loh, kamu kayak gitu loh, rapi, dandan, keren. Tapi istri sendiri, kamu ini kelemprotan, dasteran melulu, nggak pernah ketemu aku pulang setiap kali, selalu ada bau bumbu pecel ya.
bau bumbu lombok, bau bumbu dapur, terus pakaiannya dari hari ke hari. Kamu nggak pernah cuci dah. Lu ini kan pakaian kerja, Papa, ini favoritku ini. Ini biar kotor gini, ini sudah setiap hari tak cuci. Tapi dalam pandangan kita lupa memuji istri kita itu, padahal nggak, itu tanda kamu lupa beliin dia daster baru. Karena kamu lupa berterima kasih, tidak pernah memuji. Sampai kamu katakan, bosen aku lihat bajumu ini, itu terus saja. Tidak ada baju yang lain. Loh, kapan kamu beliin aku yang terakhir kali? Kamu kan sibuk-sibuk selalu kamu kata, coba tolong beliin aku baju nih. Tapi kapan kita memberikan perhatian? Kapan kita memuji sebagai bentuk kenangan? Ada ngomong, saya sudah mengenang. Bukti nyata kita mengenang seorang itu. Bisakah engkau memuji? Nak, terima kasih engkau sudah nolong Papa. Ma, terima kasih engkau istri yang hebat. Saya bangga untuk Mami, Ibu Gembala. Hebat, kuat. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Bisa mimpin pujian. Melayani sekolah minggu. Bisa ngurus jemaat yang saya. Dia tadi banyak. Mami, Mama Desmin ya. Padahal saya juga ada loh. Tapi yang diingat, Mami. Tapi saya senang. Ibu Gembala betul-betul melakukan bagiannya sebagai seorang ibu. Ketika jemaat mengalami hal yang harus dibantu, sebagai seorang ibu, seorang wanita, beliau yang turun. Bukti, terima kasih Ibu Gembala. Maafkan kalau saya jarang memuji. Laki-laki memang, ntar dulu. Kalau sudah betul-betul istimewa baru, iya kamu memang baik, Bang. Baru tidak, tapi mulai malam hari ini kita mau membangun kenangan apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Mulai dari dalam keluarga kita. Mari beri pujian. Jangan kita masih ngomong kekurangan keluarga kita, anak kita. Ceplosan, memang kamu goblok, malas, gak kena tahu diajak. Mari. Tetap lihat, pasti ada hal yang baik dari segala kekurangan anak-anak kita. Dari hal yang kurang dari suami istri kita, pasti ada yang baik. Ingat itu sebagai kenangan untuk engkau bisa memuji dia. Cari momen, kesempatan untuk engkau bisa memberikan pujian kepada orang-orang yang selama ini tanpa engkau sadari, mereka sudah memberikan sebuah sumbangsi sebagai alatnya Tuhan. Gak jauh, itu adalah orang-orang di dekat kita. Itu adalah keluarga kita sendiri. Amin. Berikan pujian pada mereka. Mari lihat, iya, satu sama lain. Kalau ini jauhan dari, nanti di rumah bikin waktu kenangan tersendiri. Lebih, waduh, kalau perlu pakai nyala lilin. Lagu itu bagus walaupun ceritanya sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Betul. Kan baik daripada kita. Coba lihat orang Kristen, tidak pernah gandengan tangan. Selalu masuk mana, tapi mau diperhatikan, mau dipedulikan, tapi nggak pernah digenggam tangan istrinya, genggam tangan suaminya. Kalau sudah masuk mall duluan, siapa yang punya duit? Aku yang punya duit, jalan dulu aja. Yang nggak punya duit, sorry ngikutin di belakangnya. Loh, kenapa sih nggak bisa jalan sama-sama? Gitu loh, gandeng tangan. Aduh, puji Tuhan ya, berkat Tuhan melalui kamu. Iya Pak, kali ini melalui saya. Tapi berkat Tuhan juga, kita jangan lupa memuji pasangan kita. Tapi kan kemarin-kemarin kamu juga dipakai Tuhan. Jadi saluran berkat. Amin. Akhirnya bentuk kenangan yang harus kita lakukan secara aplikasi setiap hari. Berterima kasih, berikan pujian, dan berikan kepercayaan lebih besar lagi. Bisa mempercayai ini mengenang. Kenangan-kenangan yang baik itu jadi berlalu begitu saja karena kita tidak memberikan sebuah respect, sebuah kepercayaan kepada orang-orang. Seringkali kita hanya memberi kepercayaan pada orang-orang yang memang kita pikir dia sudah membuktikan. Bapak Ibu, kadang untuk anak-anak kita atau orang-orang kita kenal belum bisa mereka membuktikan, justru mereka butuh dipercayai dulu baru memberikan bukti. Mereka butuh dipercaya lebih dulu. Seringkali kan kita mempercayai seseorang kalau ada buktinya bahwa kamu tanggung jawab, bahwa kamu setia, bahwa kamu sungguh orang yang baik bagi saya. Kalau kamu belum menunjukkan bukti itu, bagaimana saya bisa percayakan hal ini? Dunia seperti itu. Tapi mari di dalam Kristus untuk mengenang
Karena mereka adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah, ada di sekeliling kita, bahkan menjadi bagian dalam hidup kita. Jangan tunggu tuntut mereka memberi bukti baru kita berkata, Papa betul, Mama betul, orang tua betul mempercayai, saudara betul mempercayai. Tidak. Mari kita bisa mempercayai, walaupun belum ada bukti, walaupun daftar referensi kebaikan itu sangat sedikit, tapi mari kita katakan kenangan itu terlalu indah. Apa yang sudah terjadi, apa yang sudah kita alami bersama. Kalau tidak ada kamu nak, tetap keluarga ini tidak sempurna. Kamu dan kelebihan kekurangan itu yang membuat kita rame. Kadang kita ngomongin kamu, itu adik satu tuh, kakak satu tuh, kok mau menang sendiri sih? Itu kan yang bikin rame, membuat kita saling ngomong satu sama lain. Kalau udah gitu nggak ada yang diomongin. Semua pada diem, semua merasa hebat-hebat semuanya. Tapi dengan ada satu dua mungkin yang menjadi beban, di situ kita saling ngomong, di situ kita saling share. Kita lupa mereka tidak harus selalu kita tuntut dengan bukti untuk kita bisa percaya. Bahkan kita perlu mempercayai dulu dan biarkan karya Allah melalui kepercayaan yang kita berikan. Allah pun minta kita berterima kasihlah, pujilah Allah dan percayai Allah lebih sungguh lagi. Amin. Mari bangun kenangan kita. Kita boleh segera melalui 2020, tapi kita tidak lupa apa yang sudah Tuhan buat atas kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Mari ambil saat teduh sejenak. Kalau hari-hari terakhir di 2020 kita sempat sepertinya belum memberikan waktu untuk kita merenungkan, mengingat, mengenang semua perbuatan kasih Tuhan. Mari malam hari ini ambil sesaat berapa waktu, sebelum nanti kita dan keluarga kita masing-masing, kita pun akan mengambil waktu. Mari dalam kebersamaan ini kita merenungkan kebaikan dan kasih Tuhan. Itu akan membangkitkan rasa syukur. Itu akan membangkitkan kekuatan yang daripada Allah. Menimbulkan harapan-harapan yang baru. Harapan-harapan yang tidak ada mustahil. Sebab Tuhan sudah berbuat kemarin, hari ini, dan akan melanjutkan kasih setianya bagi kita. Mari Bapak Ibu yang berjauhan boleh berdekatan, bergandeng tangan suami istri. Jangan berjauhan. Ya, bisa berdekatan suami istri, Papa Eva dan Bunda. Ya, anak-anak bisa. Izinkan Papa Mama untuk menyatakan. Mari, silakan. Ya, jangan ya. Mari, apa Eva silakan. Ya, silakan. Mari pegang tangan. Keluarga satu sama lain pegang tangan. Saudara satu sama lain pegang tangan. Kalaupun ada keluarga kita tidak bisa bersama kita oleh karena hal yang lain, mari yang ada. Kita mau sepakat dengan Tuhan. Sepakat oleh firman Allah, Tuhan kami tidak akan pernah lupakan segala kebaikan, segala kemurahan yang sudah Engkau beri. Kami mau ingat Tuhan segala apa yang Kau sudah buat. Sebab itu inilah yang membuat kami kuat untuk kami dapat melangkah di tahun baru 2021 nanti. Kami akan melangkah dengan sukacita yang besar dan pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Karena kuasa, karena terang Tuhan yang sudah menunjukkan, mengingatkan, memberitahukan. Dan hati kami pun dengan kesadaran kami mensyukuri sebuah tanda-tanda kenangan yang bukan untuk dilupakan, tapi justru untuk dikenang. Untuk membawa kami melangkah semakin kuat di dalam Tuhan. Mari angkat tanganmu suami istri, keluarga, anak-anak bergandeng tangan. Keluarga angkat tangan. Kalau ada ibu gembala tempat ini masih sibuk di belakang. Iya. Anak-anak saya mengundang Gabriel, mari maju ke depan. Ya. Sekarang keluarga-keluarga Allah,
Biarkan cahaya sinar kemuliaan Allah menyinari, menembusi hatimu, menyinari segala sesuatunya sehingga menyatakan terang Tuhan yang ajaib. Sehingga engkau melihat jalan-jalan engkau akan lalui di tahun 2021. Bukanlah jalan-jalan kekhawatiran, kecemasan, bukan jalan ketakutan, kebingungan, jalan kegelapan yang kau tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Bukan, tetapi jalan yang dipenuhi dengan terang yang daripada Allah. Keajaiban Tuhan, kasih karunia, kemuliaan, kuasa, pertolongan, keajaibannya terjadi, bekerja, melawat, memenuhi kita semuanya. Mulai dari sekarang ini, jam, detik, menit terakhir, sampai kita kembali masuk dalam sukacita Allah yang besar dalam kita mengawali tahun baru 2021. Berkat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus telah tercurah bagi kita semuanya. Karena kami sudah mengingat dengan sukacita dan syukur yang luar biasa. Dan sukacita daripada Allah membawa kami melangkah memasuki tahun baru dengan kekuatan yang melimpah-limpah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bersama Dia di dalam Tuhan yang kami miliki, Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus memberkati, menyertai kita semuanya sekarang sampai selama-lamanya, bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah menerima keberkatan yang luar biasa daripada Tuhan Yesus. Kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.